Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akuntansi biaya akan memaparkan hasil pengerjaan kami untuk kasus 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmadani Anipasari, dan rekan-rekan saya, Laras Ayu Wulandari, Naswa Salma Najmi, dan Zerlina Fitri Aisyah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama itu adalah Departemen Pemanggangan untuk laporan biaya produksi di bulan April 2016. Yang pertama itu ada schedule kuantitas. Schedule kuantitas itu ada persediaan awal sama dimulai di periode ini. Di mana di persediaan awal itu ada 70% tenaga kerja dan 70% overhead itu yang telah selesai dengan totalnya keseluruhan itu adalah 4.000. Lalu dimulai di periode ini itu adalah 18.000 dan di total itu adalah 22.000 unit. Lalu ada ditransfer ke Departemen Pengemasan, itu ada 18.000. Lalu ada persediaan akhir, itu komponennya 40% di tenaga kerja dan 40% di overhead. Dengan total keseluruhannya itu adalah 3.000 dan hilang dalam proses atau unit atau barang yang hilang dalam proses itu adalah 1.000. Jika di total itu menjadi 22.000. Data tersebut itu dapat dilihat di halaman 71 di buku biru. Next. Selanjutnya di halaman 103 itu ada masih dari Departemen Pemanggangan untuk laporan biaya produksi, di mana ada biaya dibebankan ke departemen. Itu persediaan awalnya itu bisa dilihat di halaman 71 buku biru, di mana biaya departemen sebelumnya itu adalah 26.460.000, tenaga kerja itu 4.794.000, lalu ada overhead itu 14.260.000. Jika di total itu menjadi 45.514.000. Lalu ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Total biayanya itu juga didapat dari halaman 71 buku biru, di mana biaya departemen sebelumnya itu 128.520.000, lalu tenaga kerja itu 29.766.000 dan overhead itu 89.216.000. Dimana juga di total biaya sama periode berjalan ditambahkan sama periode berjalan itu ada 247.502.000. Nah, untuk unit ekuivalennya itu didapat biaya departemen sebelumnya itu didapat dari unit yang akan ditransfer. Lalu untuk tenaga kerja itu didapat dari 18.000 dikurang 4.000. 18.000 itu adalah unit yang jumlah unit yang yang akan ditransfer itu dikurang dengan persediaan awalnya, lalu hasilnya itu akan ditambah dengan persentase atau perkalian dari 30% dikali 4.000, di mana 30% yang belum selesai dikalikan dengan 4.000 unit di persediaan awal, lalu ditambahkan dengan 40% dikali dengan 3.000, di mana 40% yang telah selesai dikalikan dengan 3.000 komponen di persediaan akhir. Hal itu sama juga dengan overhead. Untuk biaya per unitnya itu dihasilkan hasil pembagian dari total biaya dengan unit ekuivalen 18.000 itu sebanyak 7.140, tenaga kerjanya itu dibagi dengan 16.400, itu menghasilkan 1.815, lalu yang overhead itu dibagi dengan 16.400 itu menghasilkan 5.440. Dengan total biaya dibebankan per unit departemennya itu adalah 14.395. Lalu untuk total biaya dibebankan ke departemen itu adalah hasil pertambahan dari total biaya ditambahkan selama periode berjalan dengan persediaan awal menghasilkan 293.016.000. Oke, selanjutnya masih pada Departemen Pemanggangan. Ini ada di bagian yang biaya dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama itu di sini kan ada yang harusnya ditransfer ke Departemen Pengemasan. Nah, dilihat dari persediaan awal. Nah, di persediaan awal ini kan unitnya ini 4.000. Terus untuk total biaya yang tadi ada di halaman yang awal tadi 102 kalau nggak salah itu total persediaan awal ini 45.500 digeser. Tolong dong. Enggak.
Nah, 45.514.000. Lalu untuk tenaga kerja ini kan unitnya juga sama. Ini persediaan awalnya 4.000, overhead juga 4.000. Untuk persentase penyelesaian ini 30%, sama juga overhead 30%. Unit ekuivalen ini didapatkan dari unit dikali persentase penyelesaian, yaitu 4.000 dikali 30%, yaitu 1.200. Lalu untuk biaya per unit ini diambil dari halaman sebelumnya. Untuk tenaga kerja itu ada 1.815 dan untuk overhead itu ada 5.440. Nah, untuk total biaya yang tenaga kerja ini unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit, yaitu jadi hasilnya 2.178.000. Untuk overhead ini 6.528.000. Nah, jika di total itu hasilnya adalah 8.706.000. Lalu untuk dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ini itu kan karena kita karena kita menggunakan Vivo, jadi produk yang ditransfer ini dikurang dengan persediaan awal, yaitu 18.000 dikurang 4.000 didapatkan 14.000. Lalu untuk biaya per unitnya ini diambil dari halaman sebelumnya juga, itu dari total biaya per unit yaitu 14.395. Nah, untuk total biayanya ini unit dikali dengan biaya per unit, yaitu 201.530.000. Nah, jika di total persediaan awal, biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan dan dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, ini didapatkan 255.750.000. Lalu barang dalam proses persediaan akhir. Nah, di departemen sebelumnya kan persediaannya itu di departemen sebelumnya untuk produk yang ada di persediaan akhir itu kan 3.000, untuk tenaga kerja juga 3.000 dan overhead 3.000. Nah, untuk persentase penyelesaiannya karena departemen sebelumnya itu telah selesai semua, jadi di situ persentase penyelesaian ini 100% dan untuk tenaga kerja ini 40%, overhead 40%. Unit ekuivalennya sama, didapatkan dari unit dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk biaya departemen sebelumnya ini tetap 3.000, tenaga kerja 1.200, overhead 1.200. Lalu biaya per unitnya juga diambil dari halaman sebelumnya, yaitu halaman 103. Untuk biaya departemen sebelumnya ini 7.140, tenaga kerja 1.815, dan overhead 5.440. Nah, untuk total biayanya, untuk biaya departemen sebelumnya ini ada 21.420.000, tenaga kerja 2.178.000, dan overhead 6.528.000. Nah, total dari barang dalam proses ini yaitu 30.126.000. Nah, total biaya dipertanggungjawabkan itu ditambah itu barang dalam proses ditambah dengan ini total biaya yang ditransfer ke departemen pengemasan. Nah, didapatkan 285.876.000. Next. Lalu kita ke departemen pengemasan. Yang pertama di sini adalah persediaan awal. Untuk di departemen pengemasan, bahan bakunya itu 0%, tenaga kerja 40%, dan overhead 40%. Untuk jumlahnya ini ada 6.000. Lalu dimulai di periode ini itu 18.000. Nah, di total didapatkan 24.000. Lalu ditransfer ke persediaan barang jadi. Nah, untuk jumlahnya itu 19.800. Lalu persentasenya ini untuk bahan baku persediaan akhir itu 0%, tenaga kerja 60%, dan overhead 60%. Untuk jumlahnya itu 4.000. Lalu ada yang rusak dalam proses ini sebanyak 200. Jika dijumlah itu hasilnya sama, yaitu 24.000. Lalu biaya dibebankan ke departemen. Nah, untuk persediaan awal ini ada di buku halaman 73. Ya, halaman 73. Untuk biaya departemen sebelumnya itu 85.410.000, tenaga kerja 7.190.400, dan overhead 10.909.200. Nah,
jika di total untuk total biaya di persediaan awal ini sebesar 103.509.600. Baik, kemudian ada Departemen Pengemasan Laporan Biaya Produksi untuk bulan April 2016. Yang pertama ada biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu ada biaya departemen sebelumnya. Totalnya sebesar 255.750.000. Itu dapat dari halaman sebelumnya. Kemudian unit ekuivalen itu juga didapatkan dari halaman sebelumnya, yaitu jumlah ditransfer ke persediaan barang jadi dikurangi dengan persediaan awal menghasilkan 18.000. Kemudian biaya per unitnya itu adalah pembagian antara total biaya dan unit ekuivalen sebesar 14.208. Kemudian untuk bahan baku sebesar 151.192.800 itu didapatkan dari buku biru, dan unit ekuivalennya itu didapat dari unit selesai dikurangi dengan persediaan awal ditambah dengan persentase unit belum selesai dikali dengan persediaan awal ditambah persentase persediaan akhir dikali dengan jumlah persediaan akhir, yaitu di bahan baku mendapatkan 19.800 dan biaya per unitnya 7.636. Kemudian tenaga kerja ada 55.975.200 dan unit ekuivalennya itu perhitungannya sama, tetapi di sini itu untuk tenaga kerja dan overhead itu ditambahkan dengan biaya barang cacat, iya, yaitu dikali dengan ditambah dengan persentase jumlah unit cacat dikali dengan persentase jumlah barang cacat, yaitu menghasilkan 19.920 dan biaya per unitnya adalah 2.810. Kemudian untuk overhead yaitu 84 juta 62.400 dan unit ekuivalennya itu sama, yaitu 19.920 dan biaya per unitnya adalah 4.220. Kemudian didapatkan total biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu pertambahan dari semuanya yaitu 546.980.400 dan total biaya dibebankan ke departemen itu adalah penjumlahan dari total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan total biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan dan total biaya persediaan awal, yaitu sebesar 650.490. Kemudian kemudian biaya per unitnya menghasilkan jumlah 28.874. Kemudian yang biaya dipertanggungjawabkan, yaitu unitnya ada 19.800, yaitu unit yang sudah selesai, dan total biayanya adalah 103.509.600, ini dapat dari buku biru. Kemudian untuk biaya untuk menyelesaikan di akhir periode berjalan, bahan baku, tenaga kerja dan overhead itu memiliki unit yang sama, yaitu 6.000, dan persentase penyelesaiannya itu ada 100%, 60%, dan 60%. Dan unit ekuivalennya itu yang bahan baku didapatkan 6.000, yaitu 6.000 dikali 100%, dan tenaga kerja itu 3.600 dan overhead adalah 3.600. Kemudian biaya per unitnya itu adalah didapatkan dari persentase penyelesaian, ini didapatkan dari perhitungan atas. Kemudian yang ini didapatkan dari jumlahnya itu perkalian unit ekuivalen dan biaya per unit. Kemudian tenaga kerjanya ini juga sama, overheadnya juga sama. Ini juga didapatkan dari unit ekuivalen dikali biaya per unit, ininya juga sama. Kemudian menghasilkan total yaitu 71.124.000. Kemudian dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu 13.800 didapatkan dari unit selesai dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian untuk persentase penyelesaiannya 100% dan unit ekuivalennya itu unit dikali dengan persentase penyelesaian dan biaya per unitnya itu dari halaman sebelumnya, yaitu total biaya per unit dan total biayanya itu mendapatkan 398.465.800 dapat dari unit dikali dengan biaya per unitnya. Kemudian mendapatkan total yaitu
1.099.400. Kemudian untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik untuk biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead itu adalah unitnya sama, memiliki unit yang sama yaitu 200 dan persentase penyelesaian itu ada 100%, 60%, dan 60%. Kemudian unit ekuivalennya itu dapatkan dari unit dikali dengan persentase penyelesaian yaitu 200, 120, dan 120. Kemudian biaya per unitnya itu didapatkan dari halaman sebelumnya yang 14.208, yang ini juga dari halaman sebelumnya dan ini juga dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk totalnya itu didapatkan dari unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit, yaitu sebesar Rp2.841.667, kemudian Rp337.200, dan Rp506.400. Kemudian menghasilkan hasil yaitu Rp3.685.267. Kemudian untuk barang dalam proses perjalanan akhir, untuk biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead memiliki jumlah unit yang sama yaitu 4.000, dan untuk persentase penyelesaiannya itu 100%, 60%, 60%, dan untuk unit ekuivalennya itu perhitungannya sama yaitu 4.000, 2.000, 2.400, dan 2.400. Kemudian biaya per unitnya itu didapatkan 14.200 ini tuh sama-sama dari perhitungan sebelumnya. Kemudian mendapatkan hasil 56.833.333 rupiah, kemudian 6.744.000 rupiah, dan 10.128.000 rupiah. Menghasilkan jumlah yaitu 73.705.333 rupiah. Kemudian menghasilkan total biaya dipertanggungjawabkan yaitu 650.490.000. Baik, selanjutnya untuk halaman 108 ini itu ada 3 jurnal. Nah, jurnal yang pertama itu ada jurnal umum transfer unit departemen ke pemanggangan, dari pemanggangan ke departemen pengemasan. Jadi di sini untuk tanggal 30 April 2016, debit barang dalam proses departemen pengemasan, kredit barang dalam proses departemen pemanggangan. Nah, jumlah ini dengan jumlah 255.750.000. Nah, jumlah ini itu didapat dari jumlah biaya ditransfer ke Departemen Pengemasan di halaman 104. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal umum transfer unit dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Untuk tanggal 30 April 2016, debit persediaan barang jadi sebesar 573.099.400, kemudian debit lagi persediaan barang cacat 1 juta, pengendali overhead pabrik 2.685.267, kemudian kredit barang dalam proses Departemen Pengemasan sebesar 576.784.667. Nah, jumlah persediaan barang jadi ini didapat dari jumlah biaya ditransfer ke barang jadi di halaman 107 tadi. Kemudian persediaan barang cacat ini sebesar 1 juta didapat dari harga jualnya yaitu 5.000 per unit dikalikan dengan jumlah barang cacatnya yaitu 200 unit. Kemudian pengendali overhead pabrik ini adalah biaya produksi barang cacat dikurangi dengan harga jual barang cacat. Jadi biaya produksi barang cacatnya itu sebesar 3.685.267 dikurangi dengan harga jualnya yaitu 1 juta, menghasilkan 2.685.267. Kemudian yang kredit barang dalam proses Departemen Pengemasan ini didapat dari jumlah tadi jurnal yang di debit. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu jurnal penjualan produk cacat. Tanggal 30 April 2016 debit kas kredit persediaan barang cacat sebesar 1 juta rupiah sama. Jadi ini didapat dari harga jual per unit dikali dengan jumlah unit barang cacat yaitu 5.000 dikali dengan 200 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.